Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan membuka Alkitab kita, yaitu terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, Keluaran yang ke-13, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22. Dengan judul perikop, Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sedemikian jauh pembacaan kita. Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada siang hari ini ialah selalu bersyukur walaupun badai dan juga pelangi menerjang. Mengapa di sini saya mensimbolkan kedua aspek tersebut, yaitu badai saya simbolkan dalam ketika kita mengalami berbagai pencobaan-pencobaan, maupun ketika itu di dalam segi ekonomi maupun dalam segi sosial. Dan pelangi di sini saya gambarkan ketika berbagai kelimpahan yang telah kita peroleh sampai saat ini. Contoh kelimpahan seperti yang saya sebutkan tadi di dalam segi ekonomi maupun juga dalam segi sosial. Nah, jemaat diberkati di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, yaitu Keluaran 13 pasalnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22, menceritakan tentang ketika Firaun yang melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena pada pasal sebelumnya, yaitu di dalam Keluaran 12 ayatnya 31 hingga ayatnya yang ke-32, Allah memberikan tulangnya ke-10, yaitu anak sulung mati, dan dari situlah Raja Firaun menyuruh Musa dan juga Harun beserta para umat Israel untuk pergi dari bangsa Mesir, agar supaya Musa akan memberkatinya. Lalu segeralah mereka pergi dari tanah Mesir dan pergi mengitari gurun, karena sebelumnya mereka telah mendapat jalan yang lebih pendek, atau bisa dibilang jalan pintas, yaitu menuju negeri orang Filistin. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan hal itu, karena Tuhan sudah mengetahui sebelumnya bahwa ketika para bangsa Israel pergi menuju ke negeri orang Filistin tersebut, mereka pasti akan berperang. Jadi Tuhan mengubah jalan mereka atau jalur mereka untuk pergi ke tanah Kanaan, yaitu pergi mengitari padang gurun melewati Laut Teberau. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan, pada akhirnya dari situ pun kita bisa melihat Tuhan pun menuntun mereka, bangsa Israel, untuk pergi mengitari padang gurun tersebut menuju ke arah Laut Teberau. Tapi dari situ bisa kita lihat pun juga di sela-sela mereka melakukan perjalanan, mereka Musa membawakan
tulang-tulang dari Yusuf, karena sebelumnya Yusuf telah mengikarkan janji kepada kepada anak-anak dari Musa bahwa mereka harus membawa tulang-tulang Yusuf untuk menuju ke tanah Kanaan, karena Tuhan telah mengindahkan akan hal itu. Jadi para anak-anak dari Musa harus membawakan tulang-tulang dari Yusuf itu. Dari pada mulainya mereka melakukan perjalanan tersebut menuju ke tanah Kanaan, tentunya seperti yang kita tahu kalau orang melakukan perjalanan, kalau dari sini rupa dari kampus, kalau dari kampus sampai di Batu Rampi asrama masing-masing tentu lelah, apalagi kalau panas-panas. Tetapi di sini ketika ketika kita membawanya bersama dengan Tuhan, atau kita meminta pertolongan Tuhan dalam segala apapun yang telah kita jalani, tentu Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan bangsa Israel, karena mereka mengikuti apa yang telah diindahkan oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan menyediakan kedua tiang, yaitu tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Oleh karena itu berjalanlah mereka untuk mengitari padang gurun tersebut. Dari sini, saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, bisa kita lihat bahwa meskipun kita telah memiliki jalan yang cukup pendek, jalan yang cukup, kalau bisa dibilang shortcut atau jalan pintas, tetapi jika Tuhan tidak mengindahkan akan hal tersebut, tentu jangan kita mengikuti jalan tersebut, karena itu bisa berdampak buruk kepada kita. Jadi dari sini dapat kita lihat juga akan teofani atau teofania dalam bahasa Yunani, ialah keberadaan akan Allah. Allah memberikan mereka suatu keberadaan dari Dia, yaitu adanya tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Oleh karena itu, para bangsa Israel bisa berjalan atau berangkat dengan begitu tenangnya oleh karena keberadaan dari Allah. Jadi dari sini bisa kita lihat juga bahwa teruslah kita mengikuti Yesus dan teruslah kita berpegang kepada Tuhan, meskipun kita selalu bisa dibilang orang jerapa judge, orang jerapa hakimi, meskipun orang selalu dicemooh, meskipun orang harus melakukan sesuatu yang jahat, tetapi janganlah selalu kita membawa dengan Tuhan, karena apapun yang telah kita lakukan, apapun yang telah kita peroleh sampai saat ini, ingatlah semuanya itu berasal dari Dia, yaitu Tuhan. Untuk itu kita umat manusia harus selalu mendengarkan dan juga harus melakukan segala perintahnya agar kita selalu diselamatkan oleh Tuhan di dalam suatu hal. Dalam suatu hal sini saya gambarkan ketika orang samarin tadi, ketika badai, orang pe masalah-masalah, ketika orang pe pergumulan apapun itu, orang selalu bawa dalam Tuhan. Jadi dari sini kita bisa merefleksikan kehidupan kita saat ini. Apakah kita sudah mengikuti jalan Tuhan yang telah berikan kepada kita atau tidak? Mari kita refleksikan. Untuk itu, selalulah hidup bersama Tuhan, dan biarlah kiranya firman ini dapat menjadi garam dan terang bagi kehidupan kita dan juga menjadi pelita dalam kehidupan kita. Amin.